Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota, saya sendiri dan teman saya, Muhammad Rifki, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Decision Making and Creativity. Decision Making atau pengambilan keputusan. Pandangan umum tentang pengambilan keputusan. Fred Lutyens dalam bukunya Perilaku Organisasi menyebutkan bahwa pengambilan keputusan didefinisikan secara universal sebagai pemilihan alternatif. Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Chester Barnard dalam The Function of the Executive bahwa analisis komprehensif mengenai pengambilan keputusan disebutkan sebagai suatu proses keputusan merupakan teknik untuk mempersempit pilihan. Fungsi pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah yang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut. Pangkal permulaan, yaitu dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya sekali diputuskan dan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan bersifat ganda, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu tahap identifikasi. Tahap ini yaitu tahap pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Sebab tingkat diagnosis tergantung dari kompleksitas masalah yang dihadapi. Yang kedua, tahap pengembangan. Tahap ini merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar yang ada, atau mendesain solusi yang baru. Proses desain ini merupakan proses pencarian dan percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide, solusi ideal yang tidak jelas. Yang ketiga, tahap seleksi. Pada tahap ini, pilihan solusi dibuat dengan 3 cara pembentukan seleksi, yakni dengan penilaian pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis, dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis, dan dengan tawar-menawar saat seleksi, melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Kemudian keputusan diterima secara formal dan otorisasi dilakukan. Pengertian kreativitas. Kreativitas yaitu kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara yang baru dan tidak biasanya, serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang unik. Kreativitas merupakan salah satu istilah yang sering digunakan, meskipun merupakan istilah yang ambigus dalam penelitian psikologi masa kini. Karakteristik individu yang kreatif yaitu yang pertama, percaya diri dan berani mengambil risiko. Individu yang percaya diri memiliki perasaan positif terhadap dirinya. Yang kedua, motivasi tinggi dan tidak mudah bosan. Setiap individu pasti sering mengalami kejenuhan, baik itu karena pekerjaan, perkuliahan, belajar, keadaan lingkungan sekitar, dan lain-lain. Namun, individu yang kreatif memiliki motivasi yang tinggi dan tidak mudah menyerah dalam setiap kegagalan yang dialaminya, selama proses menyalurkan kreativitasnya tersebut. Yang ketiga, inisiatif tinggi. Pada umumnya, mereka yang berhasil yaitu mereka yang penuh inisiatif. Karena inisiatif yaitu sikap yang membuat individu mengekspresikan pemikiran,
perkataan, dan tindakannya secara bijaksana untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Yang selanjutnya, rasa ingin tahu yang tinggi dan senang mencari sesuatu yang baru. Individu yang kreatif memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencari hal-hal yang baru, yang bisa ia gunakan untuk menciptakan sesuatu yang ingin dibuatnya. Rasa ingin tahu yang dimiliki akan selalu membuatnya mencari alasan-alasan yang membuatnya selalu tertarik mencari hal yang belum ia mengerti dan yang belum ia ketahui. Yang selanjutnya, disiplin dalam melakukan segala sesuatu. Salah satu karakteristik utama dari disiplin yaitu kemampuan meninggalkan kebiasaan instan, cepat puas, dan kesenangan yang memiliki keuntungan yang lebih besar atau hasil yang memuaskan, meskipun memerlukan usaha dan waktu. Yang selanjutnya yaitu mampu beradaptasi dengan cepat. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, terutama perubahan yang terjadi di masyarakat, dan dapat berinteraksi dengan perubahan-perubahan tersebut, dapat membantu perkembangan kreativitas seseorang.